sama ini keratonnya. Lah iya. Pak Mursono. Pak Masan. Kenalkan Pak, nama saya ini dari Gunung Kidul Artomoro. Ingin bertanya tentang sejarah makom Ki Ageng Jungi atau Syekh Sidik Wacono. Iya. Iya, naik sampai bahasa Indonesia. Ini Kalau berhubungan dengan Telaga Jungi, kalau dari awalnya memang gini Mbak. Jadi Kiai Jungi itu dulunya namanya bukan Kiai Jungi, tapi Kiai Sidik Wacono. Itu konon menurut cerita mbah-mbah saya dulu, itu dulu seorang pujangga Mojopahit. Setelah Mojopahit itu lengser dari keraton, kan semua Prabu Braja dan semua Punggawa bubar ya. Terus Ki Sidik Wacono itu juga berusaha mengikuti perjalanan sang raja. Piyambakipun dia perginya ke arah selatan pada waktu katanya, selatan sampai pada waktu itu sebelum sampai di tepian Segoro pada waktu itu ada seorang prajurit dari Demak yang membuntuti perjalanannya Kiai Sidik Wacono dan teman-teman. Pada waktu itu temannya 7 katanya, menurut sejarah simbah saya dulu teman Kiai Jungi itu 7. Nah pada waktu itu Kiai Jungi setelah sampai di Kiai Sidik Wacono setelah sampai di pinggiran Segoro, di pinggir Segoro itu ada katanya dulu ada jong atau perahu. Jadi pada waktu itu namanya jong katanya. Terus ada jong yang tidak ada yang punya, mungkin ada jong yang nganggur, langsung dipakai melaut bertuju saudara. Setelah dibuat menyeberang itu katanya ombak makin besar karenanya perahu kecil atau jong kecil ditumpang oleh 7 orang itu perahunya tenggelam. Setelah tenggelam semua yang numpang dalam arti Kiai Sidik Wacono dan teman tenggelam dalam Segoro atau di Laut Selatan. Tapi ternyata dia berusaha untuk menyelamatkan diri, terus alhamdulillah katanya dulu selamat semua sampai ke tepian itu selamat. Nah akhirnya setelah sampai di pinggiran Samudra Segoro itu Kiai Jungi bilang sama teman-teman, karena kita tadi numpak jong yang sekecil itu kita tumpang bersama sampai tengah kena ombak kita tenggelam, kita bisa berusaha masih selamat di pinggiran Segoro. Piyambake gantos nami pindah nama tadinya Kiai Sidik Wacono untuk mengenang kejadian di tengah laut tadi, terus dia ganti asmo, ganti asmo Kiai Jonge. Kiai Jonge itu dalam arti mengingat bahwa pada waktu numpak jongen jomplang itu ya, jongnya jomplang, dia berusaha untuk menyelamatkan diri, alhamdulillah semua selamat sampai di pinggiran. Nah setelah itu Kiai Jungi bersama teman-teman itu karena sangat lelahnya pada waktu itu, katanya istirahat di bawah pohon joho pada waktu itu, di bawah pohon joho. 7 bersaudara itu karena pada waktu budal dari Mojopahit ya, jadi lengser dari Mojopahit itu ada prajurit dari Demak yang membuntuti. Tiba-tiba waktu dia istirahat itu ada orang yang datang nanya, apakah di sini tadi ada buronan saya yang lewat Pak, katanya. Nah, terus langsung dijawab saja, nggak ada kewan alas yang lewat di sini, yang adanya kami dan teman-teman yang mencari kayu, katanya berat mencari kayu lelah istirahat di bawah pohon jowo. Nah akhirnya dia nggak curiga kalau yang dibuntuti pada waktu itu prajurit dari Mojopahit. Dengan
tanya dijawab seperti itu, dia nggak curiga, langsung ya udah prajurit Demak tadi pergi meninggalkan itu. Pada waktu itu katanya Kiai Jungi itu bilang juga, wong yang diburu kita kok dia nggak tahu. Untuk memperingati ini besok kalau ada rejaning zaman, nek ono perubahaning alam zaman, besok di desa kene tak namakan desa Jogo Pitu atau Jepitu katanya itu. Jadi pada waktu itu setelah selamat dari kejaran prajurit Demak itu pada istirahat terus ada kejadian itu sehingga meninggalkan nama Jogo Pitu itu katanya Jepitu. Terus setelah itu dia berusaha untuk meneruskan perjalanan, tapi waktu itu dia terus berpencar menuju utara, berpencar artinya yang bersama Kiai Jungi ada 3 teman, itu katanya dulu itu ya Kiai Stipacono, ya Kiai Jungi itu, Kiai Yudhokusumo, Kiai Dipokusumo pada waktunya. Nah, yang satu yang meninggalkan petilasan di Beluko, Kiai Karotangan. Yang satu katanya di Cabian, Kiai Ansak Barat. Itu yang 3 saudara itu, Kiai Ansak Barat, Kiai Karotangan, Kiai Jungi. Pada waktu Kiai Jungi awalnya nggak berdomisili di sini, tapi Kiai Jungi kan akan mencari tempat yang pernah untuk singgah Prabu Brawijaya. Nah, ini hubungannya dengan Desa Pacarjo. Desa Pacarjo pada waktu itu dari perjalanan Brawijaya dari Jedes, Kuangen, Kuwon dan seterusnya, ini kan nama peninggalan Prabu Brawijaya. Nah, di tempat itu, di tempat yang sekarang jadi Telaga, Kiai Jungi itu menempat berjalan-jalan terus makmur di sana, karena di sana katanya setelah nyampe di tempat itu kok tempatnya wangi banget, berbau wangi. Nah, setelah berbau wangi, oh ya nek ngono iki tak jenengke Desa Wangen karena baunya wangi banget. Terus sekalian untuk berdomisili Kiai Jungi. Nah, Kiai Jungi itu ternyata orang yang luar biasa pada waktu itu katanya, mbah saya dulu. Jadi kelihatan orang yang kasedik. Kalau bahasa Jawa kasedik itu ya pinter ya. Pokoknya orang yang kasedik itu. Nah kan ceritanya gini, setelah kelihatan Eyang Jungi itu orang yang pintar, itu kan anak cucu sekitarnya kan pengen mau berguru sama Eyang Jungi. Tapi Eyang Jungi tiap dimintai, tiap anak putu matur, Eyang mbah kula kepengin Purwito kalih panjenengan. Tapi Eyang Jungi kan enggak mau. Yo sok bae. Uger wonten sing matur sesuk bae. Lah sareng-sareng sareng ngoten putranya kan sareng-sareng matur. Kepengin badhe nyuwun pangertosan saking Eyang Jungi badhe Purwito, ingin berguru pada Kiai Jungi. Terus Kiai Jungi yang menjawab gini, kamu mau berguru sama saya itu hanya kepengen untuk kepentingan kamu sendiri ataukah kepengen memikirkan anak cucu? Anak putu saya itu timbang-timbang, mau kita sendiri atau anak cucu, ngendikane simbah. Nah, semuanya sepakat kepengen yang bisa bermanfaat untuk anak cucu gitu. Setelah itu pada waktu hari Jumat Legi itu dikumpulkan pada waktu itu. Sekarang gini, kalau semua sudah pengen untuk peninggalan atau untuk anak cucu besok, aku mau ngomong katanya. Yang pertama, kamu nggak berguru sama saya, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk anak cucu sak ayu ping blarang. Besok pisan. Pertama, besok kalau aku sudah meninggal, aku makamkanlah di tempat ini. Terus kedua kalinya, tiap 1 tahun sekali setelah aku meninggal,
aku anak putu suruh memperingati hari wafatnya Kiai Jungi. Itu yang penting. Kita mainnya ratanya. Lah iya. Larat alam. Siapa ini jenenge? Ma, Iya, mau enggak? Enggak itu sih kalau Kediri dulu Hmm? ya. ada Ada. Ben.